Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, pemirsa shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah melalui sepertiga dari bulan suci Ramadan. Perlu kami sampaikan bahwa bulan suci Ramadan itu terbagi atas 3 fase. Fase yang pertama adalah Syahrul Rahmah, diturunkannya rahmat yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mau mencari rahmatnya Allah, yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Kemudian wa awsatuhu, pertengahan dari bulan suci Ramadan atau fase yang kedua adalah Syahrul Maghfirah, diturunkannya ampunan yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai tanggal 11 sampai tanggal 20. Kemudian wa akhiruhu itkum minan nar, bahwa bulan suci Ramadan itu adalah yang akhir dari bulan Ramadan, dari tanggal 21 sampai malam hari raya adalah itkum minan nar, dibebaskannya kita dari siksa api neraka. Itulah ma'asyiral muslimin fase-fase yang ada di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah fase yang sekarang ini, yang telah kita lalui ini adalah fase yang kedua. Berarti sepertiga dari bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Kita berdoa mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang sepertiga yang telah kita laksanakan akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan-amalan yang siang harinya kita laksanakan maupun amalan-amalan yang malam harinya kita lakukan. Dan semua itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin pemirsa shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi bahwa kita sudah memasuki fase yang kedua, yaitu Syahrul Maghfirah, diturunkannya ampunan yang sebanyak-banyaknya bagi hamba-hamba Allah yang mau mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah, kita yang namanya manusia pasti punya kesalahan. Dan baginda Rasulullah mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun, bahwa setiap anak Adam pasti mempunyai kesalahan-kesalahan atau dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa,
sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan di bulan suci Ramadan, fase yang kedua inilah, karena Allah menurunkan maghfirahnya sebanyak-banyak kepada kita. Mari kita memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala dosa-dosa yang kita pernah perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah dijanjikan oleh Allah akan masuk surganya Allah, orang yang maksum, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi baginda Rasulullah setiap harinya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau beristighfar tidak kurang setiap harinya 100 kali. Oleh karena itu, mari, istighfar itu banyak modelnya. Ada yang mengatakan istighfar yang singkat, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosaku, karena Engkau yang Maha Agung. Dan banyak istighfar yang lainnya. Kemudian bagaimana cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita kalau ingin bertaubat kepada Allah, yang pertama adalah kita harus menyesali apa-apa yang telah kita perbuat, yaitu yang merupakan dosa itu jangan kita laksanakan lagi. Dan yang kedua adalah kita betul-betul meninggalkannya, tidak mau lagi berbuat untuk yang kedua kalinya dosa-dosa yang telah kita lakukan itu. Dan yang ketiga, memperbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Niscaya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa itu. Karena pada hakikatnya kita di dalam bulan suci Ramadan ini, kalau kita berpuasa, seperti apa yang telah saya sampaikan, bahwa man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini imanan, penuh dengan keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbanyak bertaubat kepada Allah. Niscaya taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa, soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah cerita di dalam kitab Durratun Nasihin. Diceritakan ada seseorang yang bernama Muhammad, yaitu orang ini semasa hidupnya tidak mau yang namanya melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak mau melaksanakan sholat, tidak pernah melaksanakan puasa. Yang dia kerjakan adalah amal-amal keburukan, dan termasuk beliau adalah orang yang suka melakukan maksiat. Tetapi apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin, ketika masuknya bulan Ramadan, si Muhammad ini pernah mendengarkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa barang siapa yang mau bertaubat kepada Allah, mau menghormati bulan suci Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini, maka sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang dia miliki akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga pada saat itu yang namanya Muhammad itu bergegas ketika masuk bulan Ramadan, apalagi sepertiga sudah lewat, yaitu 2/3 dari bulan Ramadan. Yang namanya Muhammad itu selalu beristighfar, mohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahannya, atas segala dosa-dosanya yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Pada saat itu juga selang beberapa lalu kemudian Muhammad meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ada seorang ulama bermimpi didatangi oleh Muhammad. Pada saat itu ulama itu melihat Muhammad dalam keadaan gembira dengan wajah yang semeringah, kata orang Jawa. Itu ditanyakan oleh ulama, "Hai Muhammad, apa yang telah engkau lakukan? Karena saya tahu ketika masa hidupmu engkau selalu berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa kamu sekarang kok dalam keadaan semeringah, kemudian berbahagia?" Muhammad menjawab, yaitu saya yang pertama adalah saya menghormati dengan adanya bulan Ramadan. Yang kedua, saya selalu beristighfar, mohon ampunan, bertaubat kepada Allah di bulan suci Ramadan ini dengan betul-betul taubat, yaitu taubatan nasuha, sehingga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan saya, kata Muhammad, dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, mari di dalam 2/3 bulan suci Ramadan ini kita pergunakan untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, agar segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan di atas dunia ini, sehingga nantinya kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin pemirsa, soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya. Sehingga nanti pada Idul Fitri kita akan kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada kesucian kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.